Ketemu lagi dengan Benedikta Bonolidia. Selamat malam. Kalau tadi aku sudah bercerita tentang apa yang terjadi dari kemarin sampai tadi pagi. Setelah makan siang, aku kira-kira jam berapa tuh ya, 11:30 aku berangkat ke RSCM Kencana. Sampai di RSCM Kencana, aku harus mengambil formulir rawat inap. Aku dapat D010 dan kami menunggu di sana. Semua barang yang kubawa selama dirawat sudah kuturunkan. Aku ditemani Kak Yanti dan Kak Rusta. Oke, akhirnya kami dipanggil ke bagian pendaftaran rawat inap. Sampai di sana ada beberapa formulir yang harus diisi dan diisi kemudian ditandatangani. Yang melakukan itu Kak Yanti, karena adikku Bono Andrea atau Bono 6 itu belum datang. Dia ketiduran dan dia baru datang 1:30 karena semalam dia bertanggung jawab untuk menerima para pendonor, dan itu sampai 11:30 malam. Oke, jadi kami mengisi, Kakak Yanti itu mengisi semua formulirnya, dari formulir terkait dengan operasi, kemudian terkait dengan COVID, kemudian ada lagi isian tentang ICU, itu harus diisi dan ditandatangani. Sudah itu yang pertama. Oleh petugas yang kedua, kami dikasih tahu tentang apa yang harus kami lakukan pasca operasi. Jadi ada tuh lembar kertasnya, saya diberi. Jadi dia bilang nanti pada saat habis operasi, kalau ada rasa sakit, suruh tarik nafas yang dalam 10 kali, ulangi lagi seperti itu. Kalau rasa sakitnya tidak juga berkurang, panggil suster supaya diberi obat untuk mengurangi rasa sakit. Yang kedua juga diajarin bagaimana, kan udah nih 1-2 hari tiduran terus. Kalau dokter bilang sudah boleh ya ibu ya duduk kayak gitu, ya diajarin perlahan-lahan sandaran di punggung itu dinaikkan perlahan-lahan, jadi tidak drastis langsung duduk, enggak, karena harus ada penyesuaiannya. Kemudian ada beberapa lain yang ada di kertas itu. Dia bilang, tenang bu, nggak usah bingung, kertasnya saya tinggalkan ke ibu. Gitu. Udah, setelah dijelasin itu, kemudian petugas yang kedua ini bertanya, ibu soal donor darah, adakah tanda terima dari PMI pendonor? Isinya tentang pendonor itu. Aku harus tanya dulu karena yang bertanggung jawab kemarin bukan aku. Aku tanya pada Bono Andrea, ternyata dia tidak dapat lembar apapun dari pihak PMI. Padahal itu dibutuhkan untuk mengecek berapa yang masuk di sana dan darahnya yang mana gitu. Karena kan di sana juga ada darah yang disumbang oleh para pendonor umum. Oke. Sudah dari sana selesai urusan itu, saya disuruh kemudian ke bagian kasir. Saya dan Kak Yanti ke bagian kasir. Di sana kemudian diberitahu bahwa kami harus deposit dulu 70% dari seluruh biaya operasi, menginap dan sebagainya. 70%. Ya. Selesai, tanda tangan segala macam untuk pengambilan itu 70%. Ya, terus abis itu ngapain ya? Tunggu ya. Sesudah itu petugasnya datang ke saya. Ayo bu, silahkan masuk ke kamar, nanti diantar sama suster. Tapi sebelumnya pakailah gelang oranye ini.
Ini gelang oranye, ada namaku di sini. Nih, ada namaku. Tapi ini tadi kena air mandi. Jadi dia apa namanya? Jadi begitu dia tulisannya nggak jelas tintanya. Tuh warnanya merah muda. Udah, akhirnya aku diantar. Kamarku nomor 618. Sudah sampai di kamar. Laporan dulu. Kakak Yanti ditanyakan, ditanyakan kartu hasil rapidnya. Terus akhirnya kami dapat. Salah sebelumnya. Jadi saya ingat. Jadi sebelum naik ke kamar, kami diantar sama petugas, sama suster itu yang membawa berkasku ke security. Dari security dapat kartu untuk penjaga. Kemudian harus meninggalkan KTP di situ. Ya, tanda tangan data di situ namanya gitu, dan di situ namanya Kakak Yanti. Tapi nggak usah khawatir, di RSCM ini penunggunya boleh berganti. Yang penting orang-orang yang akan bertugas itu harus rapid, dan lembar rapidnya harus selalu dibawa karena acap kali dicek sama suster. Nah, gitu. Kayaknya ada kartunya, mungkin Kakak Yanti bisa kasih lihat gantungan kartunya. Oke, ini kartunya. Tuh, kelihatan ya. Ini kartunya, ada tulisannya Rumah Sakit RSCM Kencana. Di sini ada penunggu pasien. Jadi ini boleh bergantian ditukar ya. Kalau Kakak Yanti pulang, penggantinya akan menggunakan ini. Dan yang perlu diingat bahwa penunggu harus selalu membawa surat yang menyatakan bebas dari COVID. Oke, tadi aku bilang aku dikasih form, dikasih apa nih namanya istilahnya. Nah, lembaran ini adalah lembaran dari RSCM, dan di sini ada tulisannya Kemenkes RI. Jadi persiapan dan perawatan pasien dengan enhanced recovery after surgery tuh. Jadi ada diajarin nyeri pada skala 4 dengan obat suntik kayak gitu. Nyeri menunjukkan pada skala 4 di sini. Ini yang di belakang beda sama yang di depan. Jadi sini pola hidup sehat, ada berhenti merokok, berhenti minum alkohol, kemudian makan makanan bergizi, latihan pernafasan. Ini dilatih nih, latihan bernafas. Itu yang tadi diajarin, kalau sakit bernafas 10 kali. Kemudian ini kalau disuruh turun, menjuntaikan kakinya dulu, dihitung pelan-pelan sebelum turun 10 kali kayak gitu nih. Jadi ini ada beberapa tahapan yang harus dipelajari dan harus disimpan tetap di kamar. Nah, ini juga ada lagi. Jadi banyak lah di sini, ada balutan perban, ada infus, ada dietnya dan kontrol nyeri. Gitu. Ya, ini yang saya dapat tadi. Kemudian setelah dari security, saya diantar oleh suster ke lantai 6. Saya di ruang 618. Sebelumnya suster perawatnya, suster yang tadi yang membawa berkas saya menyerahkan kepada nurse room. Jadi ruangnya para suster di situ. Menyerahkan berkas, menyampaikan banyak hal, kemudian kami dipersilahkan suster yang ada di sal lantai 6 yang kemudian mengantar saya dan Kak Yanti dan Kak Rustam ke ruang kamar. Dan inilah kamarnya. Ini kelasnya VIP B. VIP B. Ada TV-nya. Banyak lemarinya, kredensanya banyak sekali lemari-lemarinya.
gitu. Kemudian ada lemari esnya kecil di sebelah sana, juga ada ya untuk dandan, dikasih kopi. Nah ini sofanya, jadi penunggu bisa tiduran di sofa itu dengan oke. Dan menurut aku sofanya juga oke. Nah ini sebelah. Dan aku sekarang sudah menggunakan baju rumah sakit. Nah, selimutnya AC-nya lumayan dingin, kamar mandinya juga besar, ada air hangatnya, semua keperluan kamar mandi, sikat gigi, shampoo, semuanya tersedia di kamar mandi. Aku juga dapat handuk, jadi kayak di hotel aja ya, kita rasakan ini di hotel deh gitu. Oke. Oh iya, informasi juga buat teman-teman. Tadi sekitar pukul setengah empat, profesor atau dokter aku, dokter bedah ortopediku datang bersama timnya. Kemudian dia menanya, sebelah mana ya bu? Sebelah kiri ya bu, kakinya yang bermasalah. Sebelah kiri, sebelah kanan dok. Masa sih, kayaknya dulu di kiri, enggak, di kanan dok. Terus karena dia udah lama juga ya pegang kedua. Profesor itu mah senangannya emang gangguin aku, jadi dia bertanya, dia mau ngecek kaki yang akan dia operasi. Kemudian dia lihat, oke, ini bagiannya akan dioperasi. Kemudian dia kasih tanda tuh pakai spidol di kakiku, dan dia bilang jadi yang akan dioperasi adalah mulai dari sisi kiri paha, kemudian akan ada bedah di sisi sebelah kanan paha, dan satu lagi di tulang kering akan diambil tulangnya, kemudian di sana akan dipasang pen. Tulang keringnya untuk menggantikan tulang di sisi yang lain di pangkal paha. Terus ada lagi dia menyebut akan ada plat, ada screw, seperti itu ya, kira-kira gambarannya begitu. Terus dia bertanya pada stafnya, asistennya, jam berapa saya harus operasi? Jam 8 ya, katanya dokter. Enggak dok, jam 10 katanya. Tapi Bu Benenya harus masuk mulai jam 8 karena anestesinya butuh waktu cukup panjang. Jadi Prof mulai jam 10 gitu. Terus dia nanya gini, udah lihat, asisten nanya, Ibu Beni udah lihat video yang dikirim sama Prof gitu. Oh iya saya udah kirim ya. Iya saya udah lihat toh Prof, saya udah lihat. Terus aku bilang, ada aku di situ. Terus ya dia bilang kalau yang lainnya itu emang pengen sekali foto bersama aku. Terus bilang kalau aku profesor yang mau fotonya sama aku. Ya, aku sama profesor tuh sering kali bercanda lah. Profesor juga sering kali bercanda juga sama aku. Kemudian setelah itu selesai, profesor oke, sampai jumpa besok. Dia cuma nanya, sudah berdoa ibu? Katanya gitu. Udah dok, aku bilang, tidak ada berhentinya berdoa. Sampai ketemu besok ya, katanya gitu. Kemudian asistennya tertinggal di belakang dia, terus dia bilang, besok Bu Bene darahnya juga sudah siap, dia bilang gitu. Tetap disiapkan ICU, semoga nggak terjadi apa-apa ya ibu ya, katanya gitu. Iya jadi gitu. Tapi ICU itu fungsinya memang untuk menjaga saja turun naiknya HB dan sebagainya sampai stabil, dan pendarahannya juga sampai pendarahannya juga berhenti. Kira-kira itu tadi penjelasannya profesor sama asistennya. Setelah dia pergi, saya memutuskan untuk tidur. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekarang aku mau tidur ya. Dadah. Doakan aku ya untuk besok operasi.